Saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi. Diterpa angin kencang, sebuah pohon setinggi kurang lebih 5 meter tumbang hingga menutup ruas jalan di Cakung, Jakarta Timur pada Rabu siang. Pohon jenis tabebuya ini tumbang menutup ruas jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jakarta Timur dan langsung dilakukan pemotongan oleh petugas pertamanan. Saat kejadian, kondisi jalan sedang sepi, sehingga pohon yang tumbang tidak mengenai kendaraan yang melintas ataupun warga sekitar. Meski begitu, kemacetan panjang sempat terjadi lantaran pohon sempat menutup ruas jalan. Iya, ketimpangan dia, tiba roboh. Untungnya kagak ada yang di bawahnya, jadi kagak ada yang tiba. Oh, tadi kondisinya bagaimana pada saat roboh? Sempat kena kendaraan kah atau gimana? Oh, tidak ada, untungnya lagi sepi. Oh, lagi sepi. Ya. Oh, tapi nutup satu ruas jalan. Iya, seluruhnya menutup. Kendaraan yang melintas bagaimana pada saat pohon tumbang itu? Oh, macet sih Pak, sampai sono-sono. Macet. Macet parah. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Bencana tanah longsor di Cianjur, Jawa Barat membuat akses jalan provinsi ambles. Jalan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Beginilah kondisi jalan provinsi yang mengalami keretakan akibat pergerakan tanah dengan lebar 20 cm yang terjadi di Jalan Raya Tanggeng, Cianjur, Jawa Barat. Petugas terpaksa menutup akses jalan agar tidak dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk sementara waktu karena sangat berbahaya. Selain jalan, sejumlah rumah warga di dekat lokasi tanah longsor mengalami keretakan pada bagian dinding dan lantai. Sebanyak 17 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat juga mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas umum. BPBD Saudara mencatat ada 20 kecamatan yang terdampak bencana banjir dan juga longsor. Evakuasi terhadap sejumlah warga yang terjebak banjir di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Evakuasi dilakukan dari rumah warga menuju lokasi aman banjir sehingga warga mengungsi sementara, Saudara. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi ke sejumlah warga yang terjebak banjir. Salah satunya warga yang berada di wilayah Gumelar, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Proses evakuasi pun menggunakan tandu dan juga perahu karet menyisir permukiman warga. Data dari sementara Basarnas saat ini sudah ada 24 warga telah dievakuasi karena rumahnya terendam banjir. Penumpang selamat semua, alhamdulillah. Informasi terkini situasi banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus. Insan, selamat pagi. Hingga saat ini bagaimana kondisi cuaca di sana dan bagaimana kondisi warga yang bisa Anda informasikan kepada kita? Ya, terima kasih Mario, Disti dan juga saudara. Memang saat ini saya sedang berada di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Yang sebelumnya wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu juga terendam oleh banjir bandang sehingga merendam puluhan rumah dan puluhan warga juga dievakuasi oleh tim SAR yang dipimpin oleh Basarnas. Namun hingga pagi ini berdasarkan pantauan tadi saya di lapangan langsung di Kecamatan Pelabuhan Ratu sendiri banjir sudah surut dan saat ini memang tinggal tersisa material-material banjir yaitu seperti lumpur, sampah dan juga belahan kayu yang terbawa arus banjir sehingga mengotori sejumlah rumah warga. Dan saat ini memang warga juga sudah yang sebelumnya kemarin itu dievakuasi dan sebagian mengungsi di musola, saat ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing dan mereka beraktivitas saat ini membersihkan material-material terutama lumpur yang hampir semua rumah itu dipenuhi oleh lumpur karena banjir. Dan untuk kondisi cuaca saat ini, terutama di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu sendiri,
sudah tidak lagi turun hujan dan kemungkinan sudah mulai cerah. Tapi kita juga tidak tahu apakah nanti siang apakah turun hujan atau tidak, karena memang biasanya di pagi hari cuaca itu cerah dan di kesorean harinya itu biasanya hujan. Tapi kalau dibandingkan dengan cuaca di hari sebelumnya itu dari pagi sampai malam terus-terusan hujan, namun sekarang sudah berhenti. Dan selain di Kecamatan Pelabuhan Ratu, di kecamatan lain juga saat ini informasinya sudah mulai mereda, dan saat ini tim SAR, BPBD dan juga pemerintah terkait berkonsentrasi untuk memberikan bantuan dan juga melakukan pendataan terkait kerusakan-kerusakan yang dialami oleh warga, karena memang selain rumah juga fasilitas umum seperti jalan juga tertutup material longsor dan juga pohon tumbang, dan saat ini masih di proses evakuasi di sejumlah titik di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. Seperti itu, Mario. Ya Insan, lalu apa yang sudah dilakukan oleh Pemda setempat untuk antisipasi banjir kembali terjadi? Ya, memang berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa Pemda setempat saat ini tadi sudah saya katakan masih melakukan pendataan terkait kerusakan-kerusakan yang memang terjadi akibat banjir ini. Dan selain Kecamatan Pelabuhan Ratu, yang terparah itu ada 3 kecamatan. Informasinya ada di Kecamatan Sagaranten, ada di Kecamatan Pabuaran dan juga Pelabuhan Ratu. Dan saat ini sebagian pemerintahan juga terkonsentrasi di wilayah kecamatan lain, karena memang jaraknya dari antar kecamatan itu lumayan jauh, bisa ditempuh sekitar 2 jam. Dan pemerintah saat ini masih terus melakukan pendataan, dan informasinya mungkin nanti setelah melakukan pendataan asesmen akan dilakukan rapat koordinasi dan nanti akan ditentukan kesimpulan tindak lanjutnya, apakah diberikan bantuan seperti apa, itu nanti mungkin yang masih kita bisa update selanjutnya. Tapi berdasarkan tadi saya sempat berdialog dengan warga saat ini selain membutuhkan bahan logistik dan juga pakaian yang karena memang terseret banjir, basah karena banjir, warga juga meminta kepada pemerintah untuk dilakukan perbaikan fasilitas umum secepatnya. Salah satunya mungkin jembatan yang roboh, jalan yang rusak, dan itu merupakan satu-satunya akses warga yang memang diperuntukkan untuk aktivitas warga, sehingga aktivitas warga terganggu. Dan di Kecamatan Pelabuhan Ratu sendiri ada satu puskesmas yang sebelumnya kemarin itu terendam banjir, dan saat ini tidak beroperasi karena memang masih kotor, banyak lumpur dan harus terus dilakukan, sehingga operasional puskesmas di Kecamatan Pelabuhan Ratu itu saat ini terhenti. Seperti itu, Mario. Ya, terima kasih Insan Maulana Firdaus atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.